أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل كل شيء في هذه الدنيا خيرا لنا لنعمل صالحا لتناول الجنة من باب حسن الخاتمة وإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majlis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita dimudahkan untuk berkumpul kembali di Baitul Ma'mur yang semoga Allah muliakan dan selalu Allah muliakan insyaallah. Karena memang begitulah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaikah. Berkumpulnya manusia di rumah-rumah Allah, masjid yang dimaksud, Quran dibacakan, sunnah dikumandangkan, Allah akan turunkan sakinah, Allah akan turunkan ketenangan buat yang mau menghadirinya, diliputi rahmat dan dijaga oleh para malaikat insyaallah. Jamaah yang Allah muliakan, The One and Only, judul yang panitia buatkan ini betul-betul merupakan sebuah bab yang menasihati kita untuk menjadikan Allah sebagai zat yang diibadahi dengan benar. Kita tidak butuh lain, kita enggak butuh yang lain kecuali Allah. La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dan ini merupakan pokok dari semua aktivitas yang kita lakukan. Karena Islam, agama yang menginginkan manusia yang beragama Islam paham bahwa sesungguhnya di dalam Islam itu ada syariat yang Allah turunkan pada setiap nabi dan rasul dengan cara beribadah masing-masing. Tetapi secara umum memang para nabi dan rasul agamanya Islam. Al-anbiya dinuhum wahid wa ummuhum sattah. Para nabi, para rasul agamanya satu, Islam. Mutlak, tidak berbeda. Tapi ayat mengatakan wa likullin ja'alna sir'atan wa minhajan. Pada setiap rasul, pada setiap nabi ini Allah turunkan syariat
Dan Allah turunkan syariat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak boleh kita beragama kecuali mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang beliau ajarkan dalam Islam ini adalah mentauhidkan Allah. Seluruh manusia akan mengatakan Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Siapapun akan berkata seperti itu. Tetapi ayatnya mengedepankan tauhid. Sebelum kita mengatakan Allahus Samad, perintahnya kul huwallahu ahad. Esakan Allah baru kau minta. Pun nanti kita akan melihat banyaknya orang yang meminta tanpa mengesahkan. Wallahu musta'an. Kalau dia tidak mau pahami dengan betul, yang terjadi akan komplain dengan syariat. Seakan-akan agama tidak seperti yang diinginkan. Dia pernah mendengar bahwa yang namanya sholat itu bisa membuat si pelakunya tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dia pun tahu. Tapi setelah dia laksanakan sholat, tetap saja kekejian kemungkaran dia lakukan. Ini kan akhirnya bisa menjadi sebuah fenomena baru, bahwa ternyata tidak selamanya orang yang sholat itu tidak berbuat keji dan mungkar. Apalagi di negeri yang mayoritas muslim. Buat orang yang mungkin enggak mendalam masalah agama akan mencibir nanti, yang sholat saja korupsi, yang sholat saja menghalalkan yang diharamkan. Lihat aja tuh yang sholat malah menghalalkan bom bunuh diri. Lihat aja tuh yang sholat mencaci maki, menghujat pemerintah dari pinggir jalan, mengatasnamakan jihad. Padahal Rasul tegas dalam Sahih Bukhari mengatakan, syibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang Islam dari pinggir jalan fasik, membunuhnya kafir. Mana bekas ibadahnya? Ini ulama enggak membiarkan. Setelah terkritisi ternyata sebabnya satu, bahwa mereka beribadah tanpa iman. Sementara di Islam kita diperintahkan untuk paham bahwa agama yang mulia ini adalah agama yang Allah inginkan manusia berada di atasnya, seperti apa yang Allah perintahkan, Nabi contohkan. Karena tidak ada konsekuensi dalam Islam kecuali wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain buat orang yang beriman, baik laki maupun perempuan. Kalau Allah dan Rasulnya telah tetapkan hukum, kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Dan syariat adalah seperti itu. Makanya ulama menyusun beberapa kitab mengiring orang untuk tahu bahwa ternyata memang bukan cuma mengatakan Allah saja sebagai Rabb yang diibadahi dengan benar, tetapi dikedepankan nafi, penghapusan ilah, penetapan hanya Allah, la ilaha illallah. Adanya an-nafi, adanya at-tasbit. La ilaha di sini ya hapus, ilah yang kau ibadahi hapus. Illallah tetapkan hanya Allah. Ini tauhid. Setelah kau tahu bahwa ternyata memang ibadah itu dikedepankan menghapus Tuhan yang banyak, menetapkan hanya Allah, ternyata memang inilah janji indah Allah. Kalau sampai tak kau lakukan, wa ma lizzalimina min ansar. Tidak akan pernah ada penolong buat orang yang berbuat syirik. Karena menduakan Allah menjadi penyebab datangnya keburukan. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ana aghna syurakai ani syirki. Man amila amal asraka fi ghairi ma taraktu syirkahu. Ana aghna syurakai ani syirki. Aku ini sekutu yang paling benci disekutui, kata Allah. Maka barang siapa yang bersekutu denganku tapi dia bersekutu dengan yang lain, taraktu wa syirkahu. Allah akan tinggalkan pelaku kesyirikan ini. Allah akan tinggalkan semua amal yang dia lakukan. Karena Allah enggak butuh amal yang ada kesyirikan di dalamnya.
Allah enggak butuh sebuah amal yang berkolaborasi dengan perbuatan maksiat. Alasannya simpel. Karena setiap amal yang kau lakukan dengan cara yang betul dan contoh yang betul, amal tersebut akan mendatangkan hidayah buat si pelakunya. Selama memang kita enggak mengkolaborasikan. Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bizulmin, yang tidak mencampur adukan antara iman dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka dipastikan akan mendapatkan al-amnu, ketenangan dalam hidupnya. Wa hum muhtadun, dan mereka orang yang diberikan hidayah. Ini kan jelas sekali, ayat ini menjelaskan bahwa bagaimana orang bisa mendapatkan hidayah kalau jiwanya tidak tenang, dan bagaimana jiwanya bisa tenang kalau masih ada kesyirikan, baik secara pribadi maupun secara umum. Karena tidak mungkin datang keberkahan tanpa cara yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan kita pengen betul tinggal di negeri yang Allah turunkan keberkahan dari langit dan bumi, dan turunnya ini bukan dengan maksa Allah untuk menurunkan itu, karena Allah sudah kabarkan tentang hukum sebab akibat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau seandainya seluruh masyarakat di atas muka bumi, di negeri-negeri di muka bumi ini beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Masya Allah, janji Allah, Allah jamin, sehingga kita berani mengatakan sebagaimana doa yang diajarkan dalam surat Yusuf ayat 101, anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, ya Allah, sesungguhnya hanya Engkau pelindungku di dunia dan akhirat. Ar-Rahman Nir-Rahim. Ar-Rahman dunia akhirat, kasih sayang Allah di dunia dan akhirat. Ar-Rahim ya cuma di akhirat. Ibnu Katsir mengatakan Ar-Rahim di sini isim mustaq, kalimat yang diambil dari kalimat Ar-Rahman, kasih sayang Allah yang cuma di akhirat, baik itu dikatakan surga maupun berbentuk syafaat nantinya. Wallahu a'lam. Ini janji, dan kita yakin kalau Allah sudah berjanji tidak mungkin berdusta. Wa'dallah haq, janji Allah itu pasti. Kita perlu menanamkan di hati kita ini hal seperti ini, di one and only lah, cuma Allah. Pun syariatnya sama. Ketika ulama menyusun adanya usulus salasah, 3 landasan pokok di dalam beragama, ini bukan hal yang main-main, karena bahasanya landasan. Setiap orang yang beragama Islam perlu paham 3 hal ini. Yang pertama, dia harus betul-betul paham tentang Allah yang dia ibadahi. Yang kedua, dia harus mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia ikuti. Dan yang ketiga, dia harus tahu Islam agama yang dia memang berada di atasnya. Tanpa 3 ini, ibadah yang kau lakukan cuma kira-kira gitu loh. Ya, ada sih Ustaz, orang yang kayaknya serius loh. Waktu dia beribadah, dia menangis karena imam membaca ayat. Saya yakin kalau bahasa antum tadi bilang tentang 3 landasan pokok dikedepankan dalam beragama, saya yakinlah dia itu tidak paham Ustaz.
Karena baru hitungan bulan dia masuk Islam. Tapi kok dia bisa menangis karena imam membaca ayat yang betul-betul membuat orang yang mendengar dan paham itu menangis. Oh, Masya Allah. Oh, kalau bicara menangis ini bahasanya luas. Menangis itu sama seperti tertawa. Ini penyakit yang bisa menular juga gitu loh. Seperti penyakit menular. Saya tidak katakan itu penyakit. Karena banyak orang juga yang menangis ikut-ikutan menangis, tertawa pun ikut-ikutan tertawa gitu loh. Tapi memang pasti ada efek lah. Kalau dia paham sesuatu yang lucu, dia akan tersenyum dan tertawa. Nabi pun tertawa, sahabat pun tertawa. Asal selama tertawa itu bukan karena sabab mencemooh agama atau mungkin karena sesuatu yang gak layak diketawain. Karena banyak orang sekarang ini kadang-kadang ketawa geli nonton acara-acara yang dibuat, ya, sebentar berdialog, canda tawa, kebohongan yang dilontarkan. Kita ketawa, ini nggak boleh, beda. Tapi kalau seandainya memang layak untuk tersenyum ya silakan saja. Ya nggak mungkin lah hal yang lucu kita cemberut, yang nggak pas gitu. Atau mungkin sebaliknya menangis pun sama. Ini orang menangis loh Ustaz. Kalau bicara paham sih wallahu alam, tapi dia menangis loh Ustaz. Entarlah urusannya selesai sholat kita tanyalah. Karena yang menangis banyak betul ini. Antum, kenapa antum menangis? Apa antum enggak mendengar tadi imam baca? Masya Allah. Itu ayat menggetarkan jiwa saya. Mengecilkan diri ini di hadapan Allah. Ayat-ayat itu betul-betul membuat mata ini enggak bisa menahan jatuhnya air. Subhanallah. Ayat menggetarkan jiwa. Ini wajar ini. Makanya saya enggak kuat lah saya menangis. Nah kalau antum sendiri yang lain ini nih, kenapa menangis? Ya saya menangis karena saya enggak paham gitu loh. Ya kan berarti lain cerita ya. Saya mau batal yang enggak enak karena saya enggak pernah mengerti di mana ini ayat berhenti gitu loh. Nah, ini ada bukan tidak. Nah itu enggak bisa disalahkan, tapi kenyataan memang seperti itu. Ya bukan itu bahasanya, bukan. Karena bukan masalah senyum atau menangis, bukan. Tetapi bagaimana orang mengerti bahwa ibadah yang kau lakukan ini ada efek buat yang melakukannya gitu loh. Bagaimana kau bisa merasakan bahwa sholat ini tanha anil faksa wal mungkar kalau kau tak bisa mendapatkan kehusuan di dalamnya? Kok tidak bisa husu? Ternyata memang dia tidak bisa husu karena sabab yang jelas. Dia beribadah tidak kenal siapa yang dia ibadahi. Boleh disurvei lah, 100 orang yang sholat nyaris 90%-nya tidak hafal nama Allah. Survei dah. Sehingga ini kalau dibiarkan orang akan merasakan efek ibadah menurut pendapat masing-masing. Lihat, terjadi bukan tidak. Dia sholat tapi dia bermusuhan sama muslim. Dia sholat tetapi tidak afsus salam bainana wa bainakum. Dia sholat tapi sama orang tuanya ribut. Kalau sepintas kita lihat dari cara dia sholat mah husu. Bahkan saya yakin sekali tiap gerakan itu berlandaskan dalil loh. Karena memang dia belajar tentang sifat sholat Rasul. Dalam satu rakaat itu disaksikan 625 hadis yang sahih. Masya Allah. Lihat gerakan tangannya. Allahu Akbar. Kayak yang betul loh Ustaz. Tapi sama orang tuanya ribut Ustaz. Allahu Akbar. Sama mertua enggak tegor-tegoran loh Ustaz. Allahu Akbar. Sama tetangga enggak kenal Ustaz. Allahu Akbar. Menghindari bayar hutang Ustaz. Peluru andalannya
Afwan akhi. Oh Masya Allah. Sholat loh. Ini kan nggak bisa dibiarkan. Seakan-akan betul yang dia lakukan. Padahal harusnya tidak seperti itu. Ini kalau sudah begini sudah kewajiban diri masing-masing. Karena sifat agama ini kan ku anfusakum wa ahlikum nara. Kita nggak disibukkan dengan agama orang lain. Tuba liman sagol aibuan uyubin nas. Bahkan beruntung orang yang sibuk dengan aib dirinya sendiri ketimbang aib orang lain. Maka kalau dia berilmu dia akan cari sababnya ini. Jadi salah satu sababnya ya ternyata memang dia tidak mentauhidkan Allah dengan benar. Dan dia tidak beragama Islam dengan benar. Dan dia tidak bernabikan Muhammad dengan cara yang benar. Ada konsekuensi yang perlu diperhatikan. Kalau kau berkata Allahu Rabbi, kau mengatakan Allahu Samad, tolong kedepankan tauhid yang benar. Makanya ulama mengatakan bahwa la ilaha illallah memiliki rukun dan syarat. Rukunnya adalah an-nafi wal isbat tadi. Yuk mulai hapus Tuhan, hapus yang diibadahi selain Allah. La ilaha illallah, tetapkan hanya Allah. Ini bahasa simpel nih. Ya, karena nanti banyak juga orang yang nggak bisa mempraktekkan. Jadi dia yakin bahwa Tuhan yang dia ibadahi dengan benar adalah Allah, tetapi dia masih menerima Tuhan-Tuhan lain yang dia ibadahi selain Allah. Ini sudah batil. Sengaja tidak disengaja pasti merusak ibadah yang dia lakukan. Syaratnya pun sama, dia butuh ilmu lah. Karena nanti banyak juga orang yang mengangkat Allah sebagai zat yang diibadahi, tapi dia nggak pernah berilmu tentang Allah. Padahal Allah perintahkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada perintah berilmulah kamu tentang la ilaha illallah. Ini tiap orang diperintahkan bahasanya fa'lam, bukan fa'lamu, tapi fa'lam. Setiap orang ini disuruh berilmu tentang la ilaha illallah. Kalau kamu sudah berilmu tentang zat yang kau ibadahi dengan benar, dan kau sudah paham bahwa la ilaha illallah itu la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, kesananya gampang udah. Allah jamin ini manusia ini layak untuk ditolong, layak untuk dibantu. Apalagi kalau sampai level dia menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Ini janji Allah jelas. Hatta uhibbahu, kata Allah, sampai aku bisa jatuh cinta sama orang yang seperti ini. Dia menghiasi yang wajib dengan yang sunnah karena dia tahu bahwa kewajiban ini mendatangkan kebaikan. Kalau dia sudah berilmu, otomatis dia akan menjadi orang yang yakin dengan sendirinya. Karena enggak setiap orang bisa yakin pada ibadah yang dia lakukan kalau dia enggak berilmu. Bagaimana mendatangkan keyakinan? Berilmulah. Pun keyakinan datang dengan tahapan. Yang pertama mungkin bicaranya ini ilmu yakin karena dia berilmu di awal. Kemudian ainul yakin. Dia yakin karena melihat. Ya tentu karena berilmu dulu dia melihat timbul keyakinan. Kalau terkolaborasi antara ilmu dan ilmu yakin dan ainul yakin, maka dia akan hakul yakin dengan sendirinya. Keyakinan yang mantap. Dan Islam ini agama yang memang butuh pelatihan. Kayak anak yang umur 7 tahun suruh latih sholat dah. Kalau sudah bisa dilarang, diperintah, diajak dialog 7 tahun lah. Ajarkan anak ini adab. Adibu auladakum fis sab'in. Ajarkan anakmu ini adab dalam hidup, dalam ibadah ketika usia 7 tahun. Monggo bawa ke masjid, ajarin sholat. Kita bicara tarbiyah. Kalau sampai ini anak biasa sholat 3 tahun ke depan,
Di usia 10 tahun dia tidak sholat, boleh pukul. Ini terjemahannya pun bukan pukul seperti yang kita anggap pukul begitu saja. Karena secara umum anak 10 tahun itu belum balik. Belum balik. Pun dia tidak sholat, tidak dosa karena belum balik. Apa terjemahannya? Kok sampai boleh dipukul, Ustaz? Ini lebih kepada bahasa jaminan. Kalau dia sudah terbiasa selama 3 tahun sholat, di usia 10 tahun tidak mungkin dia tinggalkan sholat. Begitu bahasanya. Jadi jangan sampai kita terjemahkan sendiri. Ada orang nyerut tongkat, sampai licin betul tuh tongkat. Ada yang diamplas. Wih, pada mau ngapain? Pada bikin tongkat. Nah, Ustaz, buat apa? Anak minggu depan 10 tahun. Oh gitu. Bukan begitu bahasanya ya. Bukan, karena memang bukan seperti itu. Ya, jangan diterjemahkan seperti itu, tidak. Agama ini tidak ada paksaan, agama ini nggak menyakiti gitu loh. Apalagi kalau sampai menyakitinya itu fisik. Lebih-lebih merusak bagian wajah. Makanya aneh kalau nanti ada orang mengatasnamakan agama merusak fisik orang ya, sampai menghancurkan fisik orang. Lawang Rasul pernah melihat seekor keledai ada tanda di bagian mukanya. Kena besi panas mungkin karena memang biasa dulu kalau kuda keledai itu kan diberikan tanda pakai besi panas. Rasul bertanya, "Ma yaf'alu hadza?" Siapa yang berbuat ini? Tidak ada yang berani ngomong sahabat. Ma yaf'alu hadza wa ma yaf'alu hadza, kata Rasulullah. Siapa yang melakukan ini siapa? La'anallahu ma yaf'alu hadza. Allah melaknat orang yang melakukan ini. Bahkan keledai pun, keledai yang diberikan tanda di bagian wajahnya disakiti untuk sesuatu yang baik, Allah melaknat si pelakunya, apalagi manusia. Makanya aneh sekali kalau nanti sampai-sampai kita melihat ada orang mengatasnamakan Islam merusak, menyakiti, menzolimi, bahkan sampai tahapan membunuh. Aneh. Oh kami sih tidak membunuh, Ustaz, cuma mengabarkan. Orasi Anda membunuh dia. Ingat, dalam Islam ini sesuatu yang haram, semua jalannya juga haram. Anda tidak membunuh, cuma tingkah laku Anda menjadi penyebab orang lain membunuh, itu terjadi. Anda tidak pernah melarang orang sholat di masjid. Iya, siapa sih yang menyaksikan Anda melarang? Tidak ada. Lawang masjid terbuka kok, pintu gerbang nggak digembok, siapapun bisa masuk. Tapi kenapa kok masjid tersebut kosong? Seakan-akan nggak ada orang yang sholat, sementara orang Islamnya banyak. Ya tanya aja sama orang yang nggak sholat di masjid, tanya. Antum kenapa nggak sholat di masjid? Ya malas aja. Loh kok malas? Munafik, hati-hati. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Maaf, kalau bicara munafik saya juga paham Pak, bukan tidak. Tapi saya nggak mau sholat karena ada dia. Ternyata ada penyebab orang nggak suka sholat. Ini yang kita jujur ya, banyak yang nggak paham dalam masalah ini. Kenapa zaman Rasul kok masjid ini makmur, penuh dengan orang yang sholat, bahkan sampai terceloteh dalam lisan Rasul, kan kubakar rumah orang yang tak berjamaah di masjid. Ini pun nggak bisa dipraktekin langsung. Habis sholat subuh, buru-buru turun bawa jerigen. Apaan tuh? Bensin. Buat Anda mau bakar rumah yang nggak sholat. Bukan begitu bahasanya ya. Itu hadis turun di akhir hayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita suka lupa hadis lain yang mengatakan ju'ilal ardo li ummati masjidan. Dijadikan bumi ini untuk umatku masjid. Kalau bicara di masjid ya afdalu salatul mari fi baiti ilal maktubah. Sebaik-baik sholat seseorang di rumah, kecuali yang wajib di masjid. Berarti derajatnya di atas afdal.
Cuma ulama nggak ada yang memerintahkan orang mengulang sholat. Kalau sudah sholat di mana saja, betul? Ini kalau di negeri-negeri Islam sudah jadi sebuah tradisi. Dimanapun mereka mendengar azan, kalau ada masjid, masjid yang utama. Tapi kalau tidak ada masjid, mereka nggak sibuk bikin bangunan dengan nama surau, dengan nama musola, dengan nama macam-macam langgar dan lain-lain ya. Mereka gelar sejadah dimanapun dia sholat. Dahsyat. Kita boleh budayakan nih. Anak-anak muda jangan alasan gara-gara main basket atau futsal atau mungkin bermain sebuah permainan, azan berkumandang tidak sholat, alasannya masjid jauh, nggak ada. Di tempat di mana kau berada kau dengar sholat, jadikan tempat tersebut masjid. Itu boleh dibiasakan. Tapi kalau ada masjid lebih utama, maka demi Allah merugilah orang yang tidak sholat di masjid. Loh kok bisa sampai sejauh itu Ustaz? Dia berilmu. Dia orang yang tahu betul-betul bahwa beginilah cara beragama. Karena Rasul mencontohkan dengan bahasa yang mudah. Beliau membuat orang tertarik dengan masjid. Seluruh ibadah bisa dikumpulkan di masjid. Dari mulai yang namanya sholat, bermusyawarah, bersedekah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan ibadah, masjid boleh menjadi wadah. Tapi belum lama kemarin terjadi di beberapa masjid yang ada di negeri kita ini, berubah fungsinya masjid menjadi kandang binatang, betul? Tiap Idul Adha masjid berubah fungsi. Menjadi kandang sapi, kandang kambing, domba dan sejenisnya. Sangat disayangkan sekali mengatasnamakan agama tapi merusak agama. Dia lupa salah satu dakwah Rasulullah SAW ketika Futuh Mekah itu menghancurkan dan memindahkan berhala-berhala yang dulu diibadahi di seputar Ka'bah dan orang menyembelih di seputar Ka'bah. Kemudian dipindahkan, kalau sekarang dekat Jabal Kurban dekat Gua Hiro sebelah sananya itu ya. Tidak ada lagi orang berkurban di seputar Masjidil Haram. Nah, belakangan ini orang nggak sampai ke sana berpikirnya, sehingga kadang-kadang terdengar di telinga ini perkataan orang-orang non Muslim. Mereka seakan-akan bangga. Ada non Muslim yang beragama dengan cara bernyanyi, tapi setiap hari raya mereka tidak pernah ada konser musik di dalamnya gitu loh. Sehingga tidak ada kotor-kotor di tempat ibadah mereka. Ini segelintir orang-orang Buddha, Tionghoa dan lain sebagainya ya. Mereka membuat ritual pesta kembang api ketika acara-acara kegiatan ibadah mereka. Tapi tidak pernah bekas kembang api tersebut merusak tempat ibadah mereka. Tapi lihat Muslim dengan nyamannya mengotori masjid tersebut. Padahal membagikan daging korban di masjid boleh, itu ibadah sedekah. Tapi kalau miara binatang di masjid, ini yang tidak ada dalam Islam. Ini kalau nggak diperhatikan dengan cara yang betul, tak terasa kita merusak agama kita dengan sendirinya. Itu belum lagi kita bicara bahwa ibadah tersebut dia dengar selevel dengan yang namanya sholat. Allah perintahkan fasolli li rabbika wanhar. Sholatlah kamu untuk Rabb kamu, hanya untuk Allah, menyembelihlah kamu. Berarti syarat orang yang menyembelih ketika Idul Adha ya sholat. Bagaimana orang yang enggak sholat Ustaz? Ya ulama katakan batal penyembelihannya. Tapi nyaman sekali kemarin orang ketika Idul Adha menitipkan sembelihan sama orang yang dia enggak tahu agamanya. Bermodalkan melihat baliho dan spanduk main transfer saja. Ketika ditanya siapa yang nyembelih nanti? Wallahu alam gitulah. Wallahu alam itu Ustadz apa siapa? Ya wallahu alam gitu ya. Dia tidak tahu siapa yang menyembelih. Sementara ayat tegas mengatakan fasolli li rabbika wanhar.
Salatlah kamu untuk Rabb yang menciptakan kamu, menyembelihlah kamu. Ada perintah. Kalau memang kamu tidak sanggup menyembelih, tolong wakilkan sama orang yang kamu tahu agamanya. Karena ayat ini menegaskan tidak ada sembelihan pada Idul Adha kecuali orang tersebut muslim dan dia sholat. Karena di luar itu nanti ada khilaf. Ada ayat yang mengatakan wa ta'mu ahlul kitab hillun lakum. Sembelihan ahlul kitab halal. Ada khilaf ya, kita tidak membahas di sini. Secara umum ayat mengatakan sembelihan ahlul kitab halal. Tapi maaf, itu untuk konsumsi. Seperti dagingnya pun akan berbeda nanti. Daging konsumsi dengan daging korban lebih banyak perbedaannya. Di mana letak perbedaannya? Usia. Kalau dia berilmu, dia akan perhatikan sampai ke sana. Kenapa? Karena konsekuensinya ibadahnya bisa rusak. Maka dia berusaha berilmu tentang hal ini. Dan dia berusaha untuk memperhatikan sampai seperti itu. Bagaimana dia bisa tahu bahwa ini adalah sebuah kebenaran? Ketika dia mengetahui apa yang dia lakukan adalah merujuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia hanya menjadikan Nabi Muhammad sebagai rujukan, tidak butuh yang lain. Hanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pegang konsekuensinya. Ketika dia bersyahadat wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad hamba dan rasulnya, abduhu wa rasuluhu. Dia tahu sekali kalau diperintahkan Muhammad abduhu wa rasuluhu, Nabi Muhammad hamba dan rasulnya. Kita suruh perhatikan, kita punya Nabi ini hamba Allah. Kenapa? Karena memang dia manusia. Sebagaimana dikatakan ana basarum mislukum yuha. Aku manusia biasa, cuma aku dapat wahyu. Berarti kalau Nabi Muhammad manusia biasa, gampang kita mencontoh agama melalui beliau. Beliau mengangkat tangan setiap sholat. Lihatlah cara beliau mengangkat tangan. Karena tangan kita sama tangan Rasul mirip. Kalau dibilang sama sih enggak. Lihatlah bagaimana cara Rasul menikah. Lihatlah bagaimana cara Rasul mengajarkan bercerai. Lihatlah bagaimana cara Rasul mengajarkan sholat. Lihatlah bagaimana cara Rasul mengajarkan umroh dan haji. Karena dia manusia. Lihatlah bagaimana Nabi mengenakan sepatu sandal. Idan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin. Wa idan nada'a falyabda bis shimal. Wal takunil yumna awwaluhuma wa akhiruhuma tunzau. Sampai seperti itu. Nabi kalau pakai sepatu sandal pakai yang kanan dulu, copot pakai yang kiri dulu. Lihat cara Rasul. Mengedepankan yang kanan, mengakhirkan yang kiri merupakan sebuah kemuliaan. Pahala sendal saja kalau nyontor Rasul pahala gitu. Dahsyat ya. Tapi ya jangan jadi alasan-alasan yang dibuat-buat. Mentang-mentang pakai kaki kanan itu pahala, nyopot kiri itu adalah pahala. Antum dengan santainya pakai copot. Lagi ngapain antum? Nyari pahala. Tidak ada seperti tidak. Yuk ta'atuhu fima amar. Belajar mengerti bahwa di one and only kalau buat Rasul, ta'atuhu fima amar. Kita taat ke Rasul. Taat apa yang beliau perintahkan. Ijtinabu biman naha alaih, menjauhkan semua yang beliau larang. Karena beliau mengatakan ma nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apapun yang kuperintah, apapun yang kularang sudah jauhkan kata Rasul. Apapun yang kuperintahkan lakukan semampu kalian. Lihat bahasa Rasul. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apapun yang kuperintahkan lakukan semampu kalian. Ini agama. Maka orang yang berilmu tahu iya ini larangan. Jangan pakai tawar menawar dah. Oh iya ini perintah, lakukan semampu kalian. Sehingga nanti kalau memang ada orang yang mau menerabas larangan, antum jangan takut, buru-buru amar ma'ruf nahil mungkar loh.
Darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Belajar mencegah sesuatu yang buruk untuk terjadi lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikan. Jangan. Udah jangan coba, perbodan udah, gitu loh. Tapi kalau bicara perintah, mastata'tum, coba jangan menjadi hakim buat agama orang lain. Karena kesempurnaan dengan waktu dan ilmu, bukan dengan ucapan kita. Ini banyak orang yang nggak sabar. Ketika ngelihat orang sedang proses ada perubahan, pengen langsung bisa berubah, ya nggak bisa. Yang ada keributan. Lihatlah cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyikapi sahabat-sahabatnya yang bisa masuk Islam langsung. Lihat, orang yang pertama masuk Islam ya istrinya sendiri, Khadijah. Lihatlah bagaimana Abu Bakar masuk Islam. Lihat keluarga Alu Yasir, lihat Bilal dan seterusnya. Sampai yang terakhir, salah satu yang terakhir yang masuk Islam itu adalah Abu Quhafah, ayah dari Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar, kekasih Rasulullah. Ini kan menandakan ada orang yang butuh waktu untuk memahami sebuah kemuliaan, karena hidayah dikembalikan ke Allah. Bahkan Abu Sofyan yang pintar dan jenius pun, yang pernah bersaksi tentang Isra Mi'raj di hadapan Heraklius, ini masuk Islam ini nunggu Futuh Makkah. Setelah Nabi terusir dari Mekah ke Madinah, kemudian 11 tahun di Madinah beliau baru kembali. Abu Sofyan baru masuk Islam. Itu selevel Abu Sofyan itu, ya, yang memang betul-betul paham bahasa Arab. Lah ini apalagi banyak orang yang kadang-kadang nggak paham bahasa Arab gitu loh. Berarti kan memang butuh waktu, butuh pemahaman. Lihat dasar sekali ini cara dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikedepankan konsekuensi dua hal. Yang pertama ini bahwa taat dengan perintah Nabi, menjauhkan larangan beliau. Yang ketiga, tasdiqu fima akhbar. Kalau kamu mengatakan cuma Muhammad yang kamu ikuti, walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri teladan yang terbaik pada diri beliau, tidak butuh yang lain. Tolong perhatikan. Tasdiquhu fima akhbar. Belajar mempercayai semua yang beliau kabarkan walaupun sifatnya gaib. Di mana mata belum melihat, telinga belum mendengar, hati belum bisa menghayalkan, itu gaib. Karena tidak dikatakan gaib lagi kalau mata melihat, telinga mendengar, hati bisa menghayalkan. Masya Allah. Ini indah. Baru kemudian yang keempat, layak budallah ila bima syara'alih. Tidak beribadah kecuali dengan syariat yang beliau syariatkan. Yuk mulai belajar. Kita akan tahu nanti di one and only ketika kita ittiba ala millati Rasulillah. Dan yang terakhir yakni satu hal yang perlu kita pahami, cuma Islam sebagai rujukan agama yang Allah iakan. Inna dina indallahil Islam. Agama yang paling mulia, agama yang Allah akui cuma Islam. Wa may yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Maka barang siapa nanti mengambil agama selain daripada Islam, la yuqbala minhu, tidak akan pernah diterima, dan di akhirat dia merugi. Kenapa dia merugi? Waktu di atas dunia ini makin hari makin berkurang, bukan makin bertambah. Kesempatan berbuat baik pun semakin sedikit. Padahal kalau dia mau buka itu Quran, dia mau buka itu hadis-hadis yang sahih, sekarang sudah dibukukan dan sudah gampang sekali kita belajar. Ya Allah, terarah hidup kita ini mau kemana? Quran isinya petunjuk. Quran isinya syifa, penyembuh hati yang duka lara. Di dalamnya ada hukum, ada hikayat tentang para nabi dan rasul, orang-orang soleh yang diuji oleh Allah. Begitulah cara Allah menurunkan Quran. Liyusabbita bihi fuadak, agar jiwamu tenang dengan Quran. Masya Allah. Ini indahnya Islam. Maka orang yang berilmu akan tahu seperti itu. Jamaah yang Allah muliakan,
Kita pengen cuma Allah yang kita ibadahi. Kita pengen cuma Rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang kita ikuti. Dan kita pengen cuma Islam agama yang betul-betul kita akui sebagai hal yang dimuliakan oleh Allah. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah kemuliaan dan rujukan dalam kehidupan kita, agar kita tahu bahwa sesungguhnya apa yang Allah perintahkan, apa yang Nabi contohkan, apa yang telah dipastikan dalam Islam ini merupakan hal yang satu yang bisa menjadi petunjuk dalam hidup kita. Kita nggak butuh yang lain. Kalau bisa seperti itu, janji Allah, keberkahan akan datang dari langit dan bumi insyaallah. Wallahu musta'an. Ya, mudah-mudahan sepintas yang disampaikan manfaat buat ana pribadi dan antum sekalian. Mungkin kita bisa berdialog atau bertanya jawab, silakan yang mau ditanyakan. Baik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadhal. Ada ayat Al-Qur'an kalau tidak salah Allah membatasi antara hamba dengan kalbunya. Mohon penjelasannya Ustaz. Boleh, adakah tuntunannya umroh berkali-kali ketika kita dalam berhaji? Apakah gitu? Apakah kita tahu apa yang kita dapati itu suatu ujian, persekot atau hukuman dari Allah? Aiyah. Ini salah satu hak Allah, di mana memang ada ayat yang artinya Allah membatasi antara hamba dengan hatinya. Maksudnya bahwa Allah lah yang membolak-balikan hati manusia. Inna quluba bani Adam baina isbi'aini min asabi'ir rahman. Bahwa hati anak Adam ini di antara dua jari Ar-Rahman. Ar-Rahman itu Allah yang dimaksud, dan Allah bolak-balikan sekehendak Allah. Kita suruh berdoa tiap hari, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Kelihatannya hidayah pasti datang, tapi kalau Allah cegah, hatinya bisa menolak hidayah. Itu pembatasan Allah seperti itu. Sepertinya nggak mungkinlah dia berbuat salah, tapi lihat ternyata dia berbuat salah karena memang Allah tidak jaga hatinya. Itu yang dimaksud. Iya, kalau bicara umroh yang diulang-ulang, baik dalam umroh biasa maupun haji, biasanya sering dilakukan dari Tanaim atau sekarang ada di Jirona. Ini bagaimana Ustaz hukumnya? Sebenarnya kalau ini sudah bicara furu'iyah, kita bicara cabang agama. Nabi sudah katakan dengan tegas, khudhu anni manasikakum, ambillah cara umroh haji kalian dariku. Tidak ada satu hadis pun yang sahih yang mengajarkan dan mencontohkan orang boleh mengulang-ulang umroh, kecuali hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang beliau memang pernah berhaji bersama Rasul dan dalam keadaan haid. Kemudian beliau menangis dan Rasul bertanya, kemudian Aisyah mengatakan bahwa orang-orang diberikan dua keuntungan, kalau saya cuma satu. Karena beliau dalam keadaan tidak umroh ketika haid. Maka Rasul perintahkan Aisyah untuk mengambil mikot di Tanaim. Diantarin oleh saudara lakinya yang bernama Abdurrahman bin Abu Bakar. Dan seluruh ulama tahu hadis ini. Di mana kakaknya ini cuma nganter, dia nggak ikut-ikutan mengambil mikot, betul. Cuma nggak tahu kemarinya kok banyak orang yang melakukan tidak seperti yang dicontohkan. Ini sudah butuh ilmiah nih, butuh belajar. Ya jangan beragama dengan perasaan. Karena kalau beragama pakai perasaan, khawatir terjebak dalam bid'ah. Bid'ah itu sesuatu yang baru dalam agama. Contoh, yang dikatakan bid'ah ini ketika syariat sholat subuh yang dicontohkan 2 rakaat. Si fulan bertanya, "Sholaita ya akhi sholat al-fajr?" Sudah sholat subuh? Sudah, alhamdulillah. Berapa rakaat antum? Ya kayak biasalah, rakaatain 2. Oh kalau ana sih 4. Masalah. Loh kok 4? 2 aja boleh apalagi 4. Oh nggak bisa begitu bahasanya. Antum tadi tawaf. Ya alhamdulillah. Setiap mau sholat tawaf lah.
Ana tegakkan sunnah lah. Karena tawaf itu merupakan tahiyatul masjidil haram. Oh Masya Allah, Alhamdulillah. Berapa kali antum tawaf? Ya 7 lah. Emang contohnya 7? Oh kalau ana sih 13. Oh Masya Allah. Sekalian lari pagi atau apalah bahasanya. Sayang agama bukan itu ya. Perempuan tuh pakai kerudung. Buka ada An-Nur Al-Ahzab ayat 59, An-Nur ayat 31 buka. Kalau bicara kerudung, bicara jilbab, bicara dah. Udah jangan diributin masalah jilbab, masalah kerudung. Di Quran udah ada. Lihat tuh jilbab. Liudnina min jalabibihinna. Hendaklah dia menjulurkan jilbabnya dari atas kepala hingga ke bawah. Yang namanya jilbab itu semua kain yang menutupi dirinya perempuan dari pala sampai ke bawah. Itu jilbab. Dulu ketika turun ini ayat dikatakan oleh Ummu Salamah dan lainnya bahwa perempuan-perempuan zaman Rasul hordeng pun ditarik buat nutupin badan mereka. Karena perempuan itu aurat. Nabi menguatkan lan yaslu ayra minha ila hadza wa hadza. Tidak boleh tampak kecuali muka dan telapak tangan. Masya Allah. Bagaimana hukum cadar? Mustahab, bukan wajib. Sehingga kalau antum pakai afdal. Baik. Ya. Subhanallah. Ini dalil. Bagaimana bicara kerudung? Oh, kalau kerudung Allah yang bilang, waliyadribna bihumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah kerudung ini menutup bagian juyub. Jamak dari jaib. Jaibun, jaibani, juyub artinya kantung. Lah kantung kadang di atas, kadang di bawah. Maka yang dimaksud hendaklah kerudung itu menutup bagian dada. Tuh, selesai sudah. Tapi yang terjadi kan tidak begitu. Dibuatlah kelompok-kelompok hijaber, betul? Bisa kita lihat di masyarakat sekarang. Itu kerudung bukan lagi menolak pandangan tapi memancing pandangan, betul? Dikeluarkan produk kerudung gantung diri, kecekek. Jilbab model robek di pundak. Atau mungkin model gaya ngimbuh nangka, macam-macam ya. Dibikin motif macam-macam sehingga sadar nggak sadar kau gunakan kerudung semboyan look at me gitu loh. Oh. Ini kan bahaya sekali. Ya. Kenapa? Karena kita nggak menjadikan hanya Quran sebagai rujukan. Tersesat kita kalau sudah begitu. Ya wa iyyadubillah wa na'udzubillah. Maka nggak diperbolehkan ya. Jadi yuk kita belajar. Bukan cuma sekedar berdebat dan jauhkanlah perdebatan. Belajarlah. Saya pengen umrohnya Rasul gimana sih? Karena Nabi sudah mengiklankan kan. Khudhu anni manasikakum. Selesai. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Masya Allah sudah mudah sekali bahasanya. Apakah kita tahu Ustaz? Apa yang kita dapati itu suatu ujian, persekot, hukuman dari Allah. Ya yang namanya ujian itu adalah kehidupan fitnah. Mungkin yang dia maksud di sini ini ujian atau ini azab kali begitu ya. Karena banyak orang ini suka salah sangka mana ujian, mana azab. Saya sempat sampaikan di masjid mana kemarin itu ya. Ada orang yang saya tahu dia sholat juga enggak. Ibadah boro-boro dah. Kalaupun dia lakukan bolong-bolong. Ngaji ya kalau lagi mood gitu ya. Sama orang tua enggak akur, bertetangga susah. Dilalah satu waktu dia merasakan sakit. Banyak masalah dalam hidupnya. Dia datang ke ustadz dengan modal muka termenung, menunduk, nunggu ditegor. Ya kan kalau ustadz negor deh, ahlan wa sahlan, negor pertama kan pahala. Assalamualaikum akhi. Waalaikumsalam Ustaz. Antum kenapa? Lagi diuji Ustaz. Oh, Masya Allah. Siapa yang uji antum? Ya Allah lah Ustaz. Kenapa? Masalah di rumah tangga Ustaz nggak beres-beres. Kata si Ustadz, antum tuh suka kegeeran. Lo kok GR Ustaz? Siapa bilang antum diuji? Ya ana barusan Ustaz. Antum tahu gak kalau yang namanya ujian
itu merupakan bukti kemuliaan Allah kepada hambanya. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau cinta sama satu kaum Allah uji. Ini Anda sholat kan semaunya, betul. Ibadah terserah tergantung mood. Sama orang tua nggak akur, tetangga nggak kenal. Ujian, azab, enak aja. Ini orang GR ya, sekolah enggak mau ujian, ini nggak bisa. Ya jadi hampir mirip sama ibu-ibu datang ke ustadz minta tolong doain anaknya biar bisa jawab ujian. Tapi susah disuruh belajar. Kan ini ustadz di posisi yang susah. Doain Ustaz supaya anak saya bisa menjawab ujian. Ini UTS sebentar lagi Ustaz. Oh kalau masalah itu Bu, tolong suruh tuh anak belajar. Susah Ustaz. Ya gimana Bu? Ya sudahlah. Mudah-mudahan ibu nggak tahu dia belajar, sudahlah ya sudahlah. Ya tolong ibadahnya dirapiin, sholatnya sama orang tua juga. Itu masalah kedua Ustaz. Aduh, ini anak Masya Allah Tat, Masya Allah. Udah Tat doain aja Tat, biar dia bisa jawab ujian dah, jadi buru-buru selesai sekolahnya. Kata si Ustadz mendingan gini aja Bu, kita jujur sama Allah Bu. Ya Allah, mudahkan ini anak nyontek ya Allah gitu loh. Lah nggak mau belajar ibadah gak durhaka didoain suruh bisa jawab ujian, ini kan aneh. Jadi kayak orang mau jadi gubernur gitu ya, cagup atau caleg-caleg gitu ya, kita tahu sholatnya rusak, ya doakanlah kami bisa mimpin dengan benar. Ya kan susah, nggak bakal bisa. Modal nempel muka ustadz di iklan berharap dia terangkat, ya nggak bisa. Ini lagi-lagi ngetren nih sekarang di Jakarta nih begini nih. Saya kena kasus semalam tuh begitu tuh. Ada calon gubernur mau diangkat dan kita tahu akidahnya seperti apa. Dan dia mengajukan diri, di bawahnya di muka Ustaz Subhan. Oh Masya Allah, ini kan fitnah. Wallahi tidak pernah saya mengetahui itu. Jadi nanti kalau ada rumor seperti itu, ini fitnah. Tapi ya inilah tanda-tanda kehidupan. Karena kalau Allah nggak fitnah kita, ya nggak ada kehidupan, ya. Dan kita nggak boleh takut dengan ujian. Jadi jangan pernah kalau ketemu Ustadz nanya, Ustadz, ada gak sih Ustadz doa untuk supaya kita nggak diuji lagi Ustadz sama Allah? Oh, Masya Allah. Si Ustadz berbisik, minta maaf sama orang. Berarti ente mau mati sebentar lagi gitu. Wa ma li jurhim bimaitin ilam. Karena cuma mayit yang Allah tidak uji lagi, betul? Lah Anda masih hidup ya masih diuji. Kemiskinan yang pernah kau rasa itu ujian. Sekarang kau tidak miskin lagi, kau jadi orang kaya, itu pun ujian. Jadi jangan dibilang kalau Anda sudah tidak miskin, Anda bilang Anda nggak diuji, salah. Waduh Ustaz, waktu zaman dulu Anda masih susah tuh, Anda diuji sama Allah Ustaz. Alhamdulillah sekarang udah enggak. Innalillah. Ya begitu ya, Allahu a'lam. Assalamualaikum. Satu ini boleh? Orang yang suuzon kepada Allah apakah termasuk orang fasik munafik? Wah, jelas fasik dan memiliki sifat munafik. Allah sudah katakan, wa dzalikum zannukumul ladzi zanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Itulah prasangka buruk yang kau sangkakan kepada Allah. Prasangka burukmu inilah yang akan kau rasakan buruk selamanya. Ya, Anda bangun kesiangan, panik. Ya Allah, kesiangan. Aduh, telat betulan telat. Karena prasangka. Hujan turun subuh pagi-pagi. Ya Allah, mati dah hujan. Mati loh betul-betul loh. Itu nggak boleh itu ya. Lawang perintahnya Allah tuh kalau lihat hujan turun, Allahumma shayban nafi'an kok. Hujan bawa berkah insyaallah. Li tahhirakum bi, hujan mensucikan kalian. Tidak ada yang membahayakan pada setiap takdir yang telah Allah
takdirkan. Wallahu a'lam. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas ilmu yang sudah diberikan. Yang ingin saya tanyakan bahwa di dalam hadis Bukhari disebutkan bahwa tidaklah beriman dari kalian sebelum kalian mencintai aku, Rasulullah Muhammad SAW, melebihi cintamu terhadap kedua orang tuamu, saudara-saudaramu, bahkan seluruh manusia. Ayo. Sementara bagi saya sendiri Ustadz, begitu banyak syariat Rasulullah yang diajarkan yang belum mampu saya lakukan. Tapi di dalam dada ini sudah ada kelapangan, artinya menerima syariat itu. Namun dalam pelaksananya ternyata ada beberapa yang tidak saya ketahui, bahkan ada beberapa yang sudah saya tahu tapi belum bisa melaksanakan. Itu apakah saya termasuk tidak beriman atau bagaimana Ustaz? Barakallahu fiik. Akhi fillah. Taib. Fattaqullaha mastata'tum. Allah yang perintahkan bertakwalah semampunya. Sehingga memang kalau dibicarakan kesempurnaan itu tidak ada dalam diri manusia. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kita beruntung berada di atas agama yang benar, Pak. Di mana agama yang benar ini, Islam, menjanjikan surga, Pak. Dikatakan bahwa man khaufa adlaj wa man adlaj balagha manzil. Ala innasil atallahi ghalia wa innasil atallahi al jannah. Barang siapa yang enggan berjalan tidak mungkin sampai tujuan. Siapapun yang berjalan akan sampai tujuan. Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu mahal dan barang dagangan Allah itu adalah surga. Jadi nggak bisa kita masuk ke surga tanpa ada usaha untuk masuk ke surga. Namun usaha ini tidak langsung maksimal. Dicontohkan tadi sepintas bahwa anak kecil dibiasakan sholat. Karena terbiasa dia akan merasakan betapa sholat seperti yang dijanjikan, tanha anil faksa wal munkar. Bahkan sampai Nabi pernah bicara sama sahabat yang waktu itu masih kecil, Mu'az bin Jabal kalau nggak salah ya. Ketika beliau mengatakan kepada anak kecil tersebut, annal ummata law ijtama'at ala ayaduruka la yaduruka illa bisyai. Wahai anak kecil, kalau seandainya seluruh manusia berkumpul ingin membuat sesuatu yang bahaya buat kamu, tidak ada yang berbahaya kecuali izin Allah. Ini kan dari kecil sudah ditanamkan ini. Padahal kalau bicara efek ke anak kecil ya nggak seperti ke orang yang dewasa yang paham dalil gitu loh. Cuma paling nggak dibiasakan. Ya saya sih berhusnuzon dengan antum bertanya seperti ini merupakan sebuah modal kebaikan buat antum. Bahwa salah satu kebaikan orang beragama ketika dia nggak merasa cukup dalam beragama. Seperti arti Allah yang kita ibadahi. Antum pernah lihat kan huruf Allah alif, lam, ha. Itu bahasa Arab bukan bentuk Allah. Karena Allah nggak sama dengan bentuk yang kita pikirkan. Itu bahasa Arab. Yang Ibnu Katsir menerjemahkan maksudnya alif, lam, ha di sini penggabungan dua kalimat. Ilah wa walah. Allah, sijil, sinju, wajillu. Yang dibawa sama ababil tuh, tanah yang keras yang dibakar. Sinju, wajillu. Allah, ilah wa walah. Ilah yang diibadahi dengan benar. Wa walah, tidak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Sehingga Allah yang dimaksud, zat yang kau ibadahi dengan benar. Dan tidak akan pernah cukup kau beribadah kepadanya. Maka saya berani mengatakan itu alasan yang bagus ketika orang merasa kurang dalam ibadahnya. Sehingga dia mulihin. Terus dia ulang-ulang ibadahnya sampai dia merasakan betapa indahnya ibadah dengan khaufan wa tama'an gitu loh. Tidak dikatakan antum munafik, tidak dikatakan antum salah selama memang terus ada usaha untuk mendalami agama ini. Semoga Allah muliakan antum insyaallah ya. Ini nanti antum bisa lebih dalamin lagi di buku ini nanti ada insyaallah ya. Lakum hadah ya akhi. Tayyib fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya saya diberi kesempatan Pak Ustaz. Bila mana sini saya akan tanyakan mengenai kita di dalam Islam ini
kita banyak sekali berbicara tentang kemuliaan Pak Ustadz. Iya. Nah, tapi untuk mencapai kemuliaan yang dinamakan bagaimana Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin Pak Ustadz. Iya. Nah, tapi di dalam pelaksanaan untuk mencapai rahmatan lil alamin ini yang masih dalam arti masih kacau balau untuk mencapai rahmatan lil alamin ini. Ketika bila mana dikatakan tidaklah beriman seseorang ketika dia tidak bisa memuliakan tetangganya. Dan akhirnya yang saya tanyakan ini di tengah isi daripada rahmatan lil alamin ini, di mana letak kemuliaan daripada Islam ini sendiri. Itu aja. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bicara Islam rahmatan lil alamin ini memang ini bahasan yang kita lakukan dari awal kemarin kita di Bali hingga nanti siang kita akan sampaikan lagi tablik bahwa Islam rahmatan lil alamin ini sudah merupakan statement Islam itu sendiri gitu loh, yang Allah perintahkan dan Nabi sampaikan, sehingga menjadi ukuran kita bahwa rahmat itu apa sih sebenarnya? Kasih sayang. Bahwa Islam ini merupakan agama yang menjanjikan kasih sayang untuk alam ini. Sehingga selama itu alam tidak akan pernah tidak mungkin Islam tuh nggak diterima gitu harusnya. Ya alam yang dimaksud ya bumi, baik darat, laut maupun udara gitu. Yang Allah katakan huwallazi ja'ala lakumul arda dzalulan famsu fi manakibiha. Allah jadikan bumi ini mudah, maka manfaatkan kemudahan tersebut gitu loh. Makanya aneh sekali kalau seandainya ada orang mendakwakan Islam kok jadi ribut sama orang tua. Ya, orang mendakwakan Islam kok jadi ribut antara orang Islam. Orang mendakwakan Islam kok malah mencaci maki orang Islam lainnya. Udahlah, jangan nimbrung dalam hal ini. Ini sering sekali terjadi kerusakan yang seperti itu. Wallahu musta'an. Ya, wallahu musta'an. Adab dalam dakwah yang memang tidak dipahami. Sementara Rasulullah SAW ini kan tegas mengatakan bahwa bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Lihatlah bahasa beliau yang mudah. Ketika beliau bersabda kepada para sahabat yang saat itu banyak banget orang-orang hebat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Beliau katakan khiyarukum lin nisaikum. Khiyarukum li ahlikum wa ana khiyarun li ahli, kata Rasul. Sebaik-baik kalian wahai sahabat-sahabatku, ini sahabat yang udah gak diragukan hafalan Qur'annya lah. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan wanita-wanita kalian. Wanita yang dimaksud ya ibumu, istrimu, adik kakak perempuanmu, anak perempuanmu. Pak, ukuran baik agama kita bisa memberikan dispensasi khusus buat orang perempuan di rumah kita. Cuma berapa banyak orang yang mendalami agama menjadi orang yang menakutkan di rumahnya. Tersenyum lebar bibirnya tertawa dengan teman-teman yang bertemu di masjid. Ahlan, ya Allah, apa kabar antum? Masya Allah. Sampai di rumah, kopi-kopi. Dah. Anak gak paham dia belajar sama ustadz siapa ini, anak gak paham gitu loh. Sibuk senyum kepada orang lain. Memberikan hadiah-hadiah yang berharga buat orang lain. Buat orang tua sendiri tidak seperti yang dia berikan ke orang lain. Lihat. Coba lihat, ini terjadi bukan tidak. Sebaik-baik kalian yang paling baik untuk keluarga kalian, dan aku orang yang paling baik untuk keluarga aku, kata Rasulullah. Ukurannya itu aja dulu deh. Sehingga ku anfusakum wa ahlikum narnya ke sana larinya. Agama yang kau pahami, agama yang kau berada di atasnya, itu manfaat yang pertama untuk dirimu dan keluargamu. Itu aja dulu. Lalu kalau kamu saja nggak merasakan nikmatnya agama, bagaimana kau sampaikan agama ini ke orang lain? Ya nggak bisa. Ingatlah perkataan para sahabat yang mengatakan dulu Yahudi Nasrani, kami pada zaman Rasul dulu Yahudi Nasrani melihat kami para sahabat bisa masuk Islam. Baru ngelihat, belum ngobrol loh. Kenapa? Ya kalau antum mau lebih mendalam lagi, antum akan lihat begini. Lihat agama di tangan ulama, lihat. Semoga dimudahkan duduk di majlis ulama tuh di seputar Madinah tuh. Masya Allah. Nabawi gitu ya.
Itu kan yang datang berapa mazhab sedunia itu. Tidak pernah terjadi keributan kalau ulama yang menyampaikan, lihat. Seumur-umur adanya Nabawi. Masya Allah. Karena kalau antum mengerti bahasa Arab, memperhatikan yang disampaikan, betapa hikmah yang disampaikan. Bukan cuma orasi, bukan cuma selesai buku disampaikan, bukan. Agama itu memang nyaman, mata, gerakan, ucapan itu sesuai. Menjadi sebuah fenomena yang enak dipandang. Agama indah. Orang Islam itu wangi, orang Islam itu harum, orang Islam itu indah dipandang. Pernah mendengar nama Mus'ab bin Umair? Pernah mendengar? Mus'ab bin Umair. Ronaldo pernah dengar? Pemain bola apal kita, sahabat Nabi kita nggak kenal, jangan ini. Mus'ab bin Umair ini sahabat yang Rasul perintahkan untuk berdakwah di Madinah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ini orang ganteng, orang kaya ini. Betul-betul good looking lah kalau orang sekarang bilang. Kenapa? Karena kelebihan Mus'ab bin Umair ini jarak sekian ratus meter itu tercium aroma tubuhnya yang wangi. Masya Allah. Jadi kalau orang mencium Atana Mus'ab, Mus'ab datang, gitulah. Subhanallah ya. Ini kita bisa contoh ini. Saya katakan juga kemarin, orang Islam itu kalau tahu hukum tentang masalah sikat gigi 10 kali minimal nih sikat gigi. Karena Rasul yang bilang, kalau tidak memberatkan umatku, kuperintahkan dia bersiwak setiap wudu dan sholat. Wudu berapa kali? Minimal 5 kali. Sholat berapa kali? Minimal 5 kali. 10 kali ini urusan sikat gigi doang. Ini kalau semua orang Islam tahu, dokter gigi pegel, nggak ada pasien, betul. Tapi kan yang terjadi kasus kan, banyaknya orang Islam ini yang nggak memperhatikan gigi. Allahu Akbar dari mulut yang bau, betul. Padahal kita tahu sekali bahwa setan suka sama yang bau dan jorok. Anda tuntut anak Anda jujur, sementara Anda nggak ajarkan dia untuk membersihkan mulutnya, bagaimana dia bisa jujur? Salat kita mengucap Allahu Akbar, tahmid, tahlil, semua kita baca dari mulut yang kotor. Nggak usah ya orang lain, diri pun nggak nyaman. Apalagi kalau udah ucap urusan amin, waladhdallin, amin, kita sampai mundur. Lah kitanya sendiri nggak mempraktikkan Islam dengan betul kan? Akhirnya sulit kita merasa nyaman dalam agama, itu yang terjadi. Makanya ya tidak begitu bahasanya. Ya rahmat lil alamin ini betul kalau dipraktekkan semuanya gitu loh. Ketika ada segelintir orang mengatasnamakan Islam, mengembargo produk orang kafir. Berorasi, Allahu Akbar, jangan pakai produk ini, jangan pakai produk itu, Allahu Akbar, ini punya orang kafir, Allahu Akbar. Dengan ijtihad dan teori guru-guru mereka. Tidak boleh minum ini karena ini produk ini, tidak boleh makan ini produk ini. Dia Allahu Akbar di tangannya handphone, produk siapa gitu loh. Ini terjadi bukan tidak. Ini kan berbahaya sekali sehingga kita nggak punya adab. Kita nggak mengucap salam sama muwahhid, turis-turis yang memang terikat dengan perjanjian sama sebuah negeri Islam atau orang-orang yang memang melindungi dia muwahhid. Nabi mengatakan, man qatala muwahhidan lam yari raihatal jannah. Orang yang membunuh delegasi turis yang terikat dengan perjanjian, maka tidak akan pernah mencium bau sorga, kata Rasulullah. Tapi mereka malah menghalalkan. Sementara nabinya saja mengajarkan ucapan salam sama orang kafir. Kita jarang tahu kan, kita buat sendiri ucapan salam tersebut. Kalau sama orang Islam kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sama orang kafir Nabi ajarkan salamun ala man ittaba'al huda. Itu yang beliau ajarkan, jarang dipublikasikan, jarang dipakai sekarang. Adab etika Rasul. Sehingga banyak orang kafir saat itu masuk Islam. Karena orang kafir nggak bisa didakwahi dengan qala Allah wa qala Rasul. Kalau orang kafir di Arab dulu bisa. Karena pakai bahasa Arab. Ana ngomong sama pendeta kemarin, ana sampein tat firman Allah, qala Allah wa qala Rasul. Dia diam 1000 bahasa tat. Oh, Masya Allah.
Antum merasa menang? Ya iyalah. Coba anda tanya dulu, paham Pak? Nggak paham tuh. Dari mana anda bisa katakan menang? Justru adabnya itu bukan begitu. Coba visualisasi. Bisa gak anda berbisnis dengan orang kafir dan pertontonkan kejujuran? Sampai Nabi mengajarkan cara menumpuk buah dan makanan kan? Kalau cara Rasul itu ya, yang bagus di bawah, yang jelek di atas. Itu cara Rasul. Orang sekarang dibalik. Yang bagus di atas, yang jelek di dalam, betul? Ini kan sudah beda. Nabi haramkan riba, kita sengaja makan riba. Apa kata Rasul dalam sebuah riwayat Musnad Imam Ahmad? Idza tabaya'tum bil inah wa akhadtum ajnabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum zulan la yanzi'u hatta tarjula dinikum. Keburukan yang kau rasa itu ulah tingkahmu sendiri. Kenapa? Kamu berjual beli dengan yang diharamkan riba. Kamu pegang buntut sapi, kamu ikutin pemimpin yang enggak jelas. Tanpa nasihat, tanpa doa dari kamu. Kamu ridho dengan bercocok tanam. Kamu tinggalkan jihad. Ya sudah, sallallahu alaikum zulan. Allah letakkan kesesatan dalam hidupmu. Yang tidak mungkin kamu menjadi orang yang baik lagi kecuali kembali kepada agamamu. Itu bahasanya. Yuk kembali ke Islam. Dengan cara banyak belajar. Bukan banyak berdebat. Ya, apalagi sampai debat kusir di sosial media. Jangan timbulkan keburukan karena agama ini kemudahan, rahmatan lil alamin. Ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Ya, yasiru wala tu'assiru, basiru wala tunafiru. Permudah manusia, jangan dipersulit. Semoga Allah mudahkan kita insyaallah ya. Dan ini manfaat buat antum. Hadiah nanti antum bisa ambil. Barakallahu fiik. Nah.